Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita tetap semangat, penuh sukacita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati menyambut firman-Nya. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari Almanak HKBP Selasa 1 Februari 2022 tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Atong marhiras neroha mahita mandapoton habangsa para sia-sian, asa tajalo taluk neroha, jala asa dapat asini roha hita, bahen pangurupion ditiki halehetanna. Demikianlah dikatakan. Dalam perjanjian lama, imam adalah seseorang yang bertugas untuk menyampaikan doa kepada Allah. Artinya, dia adalah sebagai perantara yang menyampaikan isi hati seseorang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengajarkan Taurat Tuhan kepada umat. Dan tentu tugasnya adalah untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dia adalah orang yang ditahbiskan, yang ditugaskan di dalam kekudusan Tuhan. Dalam perjanjian lama, tidak ada seorang manusia biasa yang bisa berhubungan langsung dengan Allah. Tetapi apa yang diinginkannya untuk sampai kepada Allah dan apa yang diinginkan Allah sampai kepada manusia, itu disampaikan lewat seorang imam atau nabi. Mereka adalah perantara Allah dengan manusia. Tetapi setelah Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat, dialah yang menjadi. Yesus Kristus adalah anak Allah yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Apa yang dilakukan dan dialami oleh Yesus sama seperti manusia. Mempunyai perasaan, mempunyai keinginan, merasakan segala sesuatu, baik senang maupun sedih, takut, gelisah. Yesus sebagai manusia pun merasakan hal yang sama. Tetapi Yesus sebagai manusia berbeda dengan kita, karena Dia yang adalah manusia tetapi tidak berdosa. Tidak ada satupun dosa yang dia perbuat selama dia hidup sebagai manusia. Itulah sebabnya Yesus Kristus sebagai perantara kita dengan Allah. Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Artinya, dengan kedatangan Yesus, kita tidak perlu lagi ada seseorang yang menghubungkan kita dengan Allah itu. Karena Yesus sendiri, Dia juga adalah Allah yang mengasihi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ke dunia menjadi imam agung bagi hidup kita. Dia tidak lagi membatasi kita dengan Allah. Justru Dialah yang menyatukan kita dengan Allah Sang Pencipta. Karena Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi juru selamat kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dia datang membawa kasih, menyelamatkan kita,
membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita yang adalah anak-anak Allah, orang-orang yang diselamatkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia kita beroleh kasih karunia. Di dalam Dia kita beroleh rahmat, kita mendapatkan sukacita dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pertolongan Tuhan akan segera datang kepada kita, dan semuanya indah pada waktunya. Oleh karena itu saudara-saudara tetap teguh dan setia berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah janganlah menyerahkan hidupmu, menyandarkan harapanmu kepada yang datang dari dunia. Tetap dekat dan tetap berseru kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Yesus Kristus, Sang Imam Agung, yang menjadi penyelamat, yang menyatukan kehidupanmu di dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan menghibur kita, memelihara dan menyelamatkan kita sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah hidup kami senantiasa penuh sukacita dan penuh harap hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada. Kiranya kasih-Mu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan kiranya Tuhan berkati, sehingga berguna bagi kami, dan kami boleh mengerjakannya di dalam Tuhan, sehingga berhasil dan berbuah dengan baik. Berikan keteguhan hati dan iman bagi mereka yang sedang lemah, yang penuh dengan pergumulan. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, dalam proses penyembuhan, proses pemulihan, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya kasih Tuhan menyertai, kiranya kuasa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Biarlah kami ada di dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.